Pemirsa, jumpa lagi dalam program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar hunian. Inilah Open My Door. Open My Door kali ini akan mengajak pemirsa mengunjungi salah satu rancangan seorang arsitek, Rudi Gunawan. Terletak di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Rudi menamai hasil rancangannya ini dengan konsep tradisional Jawa dan Betawi. Halo pemirsa Open My Door, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu rancangan bangunan yang saya rancang saat ini. Bangunan ini adalah bangunan pendopo yang merupakan bagian dari rumah induk di seberangnya. Konsep yang saya buat pada bangunan ini adalah merupakan konsep tradisional dari Jawa dan Betawi. Untuk halaman depan ini dibuat agak lapang sehingga bangunan dapat terlihat lebih menonjol dari jalan. Di area depan ini terdapat taman yang ditanami dengan rumput terbuka dan juga pohon kelapa sebagai aksennya. Dan pada lantainya menggunakan udin PC untuk menciptakan kesan tradisional yang khas. Tak lupa juga penggunaan atap dari tanah liat dan plafon berupa unsur kayu yang semakin mempererat kesan tradisional itu sendiri. Baik pemirsa, untuk area depan, taman depan saya rancang dengan dua entrance untuk orang di sisi kiri dan entrance untuk mobil di sisi kanan. Taman hanya ditanami dengan rumput yang terbuka dengan satu pohon kelapa sebagai aksen di tengah taman. Untuk material-material pendukung bangunan ini, salah satunya saya gunakan untuk kayu. Kayunya adalah kayu merbau yang mungkin adalah kayu yang cukup kuat terhadap serangan rayap dan juga kayu yang kuat terhadap cuaca. Selain kayu juga lantai kami pasang dengan udin PC sehingga kesan tradisionalnya masih didapat. Untuk atap juga kami menggunakan genteng tradisional, genteng tanah liat sehingga tetap konsep tradisionalnya ini tetap terjaga. Plafon kita coba lihat juga berupa unsur-unsur kayu sehingga menambah aksen tradisional terhadap bangunan ini. Selain itu, furniture seperti kursi ini juga kami mencoba untuk mendapatkan yang berkesan tradisional. Ini adalah kursi-kursi lama yang coba dicari di tempat-tempat yang menjual kursi ini. Selain itu, dinding bangunan dicoba pakai bata tradisional, walaupun sebenarnya cukup sulit mendapatkan bata tradisional yang cukup baik pada saat sekarang. Sehingga dalam pelaksanaannya pun kami harus memilih-milih bata-bata tersebut. Selain itu juga struktur-strukturnya dari beton tidak kami haluskan dan tetap berkesan rustik dan kasar gitu sehingga konsep tradisionalnya tetap dapat dicapai. Penempatan furniture pada teras depan rumah pun sangat diperhatikan oleh sang arsitek. Dia menggunakan kursi tradisional yang serasi warnanya dengan gentong tanah liat yang berada tepat di sebelah kursi panjang tersebut.
Baik pemirsa, selain kursi tradisional ini ada juga sebuah gentong tanah liat yang cukup menarik dan cukup memberikan aksen terhadap ruang beranda ini. Dan untuk pintu utama kami memakai kayu solid dari kayu merbau dengan handle kuningan. Kami membuat satu lubang angin di atas pintu untuk memberikan sirkulasi udara yang baik pada ruang dalamnya. Selain itu ada aksen berupa bel kuningan yang dipasang di sisi kiri dari pintu utama ini untuk memberikan atau sebagai bel rumah bila ada tamu yang datang. Baik pemirsa, untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat ruang dalam dari bangunan ini. Pemirsa, di ruang dalam ini adalah saya desain ruang terbuka, berfungsi sebagai ruang duduk ataupun ruang. Kembali lagi di Open My Door. Pada ruang dalam di mana lantai yang digunakan adalah ubin PC serta dinding gabungan bata tradisional expose dengan plafon yang didesain mengikuti bentuk atap sehingga menciptakan kesan ruang yang luas. Ruangan pun dibuat tanpa sekat pembatas agar dapat menampung banyaknya orang ketika diadakan acara yang membutuhkan lahan yang luas. Pemirsa, di ruang dalam ini adalah saya desain ruang terbuka, berfungsi sebagai ruang duduk ataupun ruang berkumpul bila ada acara-acara yang diselenggarakan di bangunan ini. Di ruangan ini kami juga menggunakan lantai dari ubin PC berwarna hijau sehingga kesan tradisionalnya tetap terjaga, dan dinding juga merupakan campuran antara bata expose dengan beton tekstur yang tetap memberikan kesan nuansa alami. Pada plafon ruangan ini coba dibuat mengikuti bentuk atap dengan plafon yang tinggi sehingga akan memberi ruang yang lebih luas pada ruangan ini. Bahan dasar plafon kami menggunakan plywood dengan urat-urat kayu yang masih terlihat jelas. Di ruangan ini juga kami coba mencari furniture yang berkesan antik dan tradisional seperti yang kami dapatkan pada kursi yang sedang saya duduk ini. Mejanya juga dari kayu solid, nuansa alaminya tetap terjaga. Pada ruangan ini kami tidak memberikan sekat-sekat sehingga dapat berfungsi secara maksimal bila dipergunakan untuk acara yang cukup menampung orang yang banyak. Tapi selain itu, dalam ruangan ini kami coba memberikan satu area-area yang bisa menjadi tempat berkumpul secara terpisah, dibagi dalam beberapa spot dengan kursi-kursi yang kami letakkan di beberapa tempat di ruangan ini. Untuk kursi-kursinya juga tetap mengandung unsur-unsur kayu dan unsur-unsur tradisional. Pencahayaan di ruangan ini kami coba bagi dengan pencahayaan langsung berupa lampu-lampu downlight dengan lampu-lampu spot untuk menyinari aksen-aksen lukisan yang ditaruh di dinding sisi belakang tempat saya duduk ini. Dan juga ada lampu indirect bila nuansa yang temaram itu dibutuhkan dalam fungsi ruangan ini. Kami juga meletakkan satu kipas angin ceiling yang berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih baik pada ruangan ini. Walaupun sebenarnya jendela-jendelanya sudah kami tempatkan pada posisi-posisi yang
bisa memberikan sirkulasi yang mengalir dari depan ke belakang ataupun ke samping sehingga ruangan ini tidak panas dan tidak pengap. Jendela pada ruangan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sirkulasi udara dan memberikan penerangan tambahan pada ruang. Ya, selain berfungsi sebagai sirkulasi udara, jendela-jendela ini juga membantu untuk penerangan pada ruangan ini. Dan jendela-jendela juga dari kayu dan kaca, sehingga unsur tradisional tetap terjaga. Di sisi sebelah kiri, saya meletakkan satu dinding dengan aksen kayu-kayu papan yang agak gelap, sehingga memberikan kesan yang berbeda dengan ruang yang di belakang tempat saya duduk ini. Dua aksen dinding ini memberikan nuansa yang lebih meriah lah untuk ruang dalam ini. Pada sebelah kiri pintu utama terdapat satu ruangan untuk bekerja dan juga terdapat tangga untuk akses ke lantai atas yang digunakan untuk tempat tidur sementara ataupun tempat berkumpul. Dan pada kanan ujung pintu terdapat area kamar mandi dengan nuansa alami. Di sebelah kiri dari pintu utama adalah satu ruangan tidak terlalu besar, itu berfungsi sebagai ruang kerja yang dipakai sehari-hari untuk bekerja. Selain itu di ruangan itu juga ada akses tangga yang menghubungkan ke lantai mesanin di atasnya. Biasa dipergunakan untuk tempat tidur sementara atau tempat berkumpul di atas. Sedangkan di sisi sebelah ujung sana, pintu ke area kamar mandi. Kamar mandi pun dibuat nuansa alami dengan bukaan-bukaan yang maksimal sehingga tidak lembab dan cukup terang dalam kamar mandi itu. Ya, dinding-dinding kamar mandi menggunakan batu kali yang kasar sehingga berkesan nuansa alaminya. Begitu juga lantainya dengan menggunakan batu-batu. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di Open My Door. Nah, pemirsa, sekarang kita sampai pada bagian samping dan belakang dari bangunan ini. Di bagian samping ini adalah Untuk memperkuat kesan tradisional pada rumah ini, Rudi menambahkan beberapa furniture pendukung seperti lampu yang terbuat dari kuningan yang ditempatkan di dinding rumah.